Nah, inilah bukti ketegasan Jenderal Listio Sigit dan keterbukaan dari Polisi Republik Indonesia, transparan, semua jajaran kepolisian sudah terbuka. Jadi, Kepolisian Republik Indonesia di bawah Jenderal Listio Sigit sekarang ini sudah selesai tugasnya. Kalau menurut saya, tinggal diteruskan kepada kejaksaan dan akhirnya masuk ke dalam pengadilan. Kita semua bersabar saja menunggu proses pengadilan yang akan mungkin tidak terlampau lama lagi akan terjadi. Kita lihat saja nanti. Selamat pagi pemirsa, teman-teman Siwet TV, tetap sehat, tetap semangat. Jadi di Ubud sekitar saya nih teman-teman sedang selalu mendung dan diiringi dengan hujan yang gak berhenti-berhenti. Ini jadi mirip dengan kondisi Kepolisian Republik Indonesia yang akhir-akhir ini sedang dirundung mendung juga, gelap akibat perbuatan oknum-oknum di dalamnya. Ya, semoga matahari nanti bisa menyeruak sehingga Polisi Republik Indonesia akan kembali jaya dan kembali dipercaya oleh masyarakat sebagai pengayom pelindung masyarakat. Pada pertemuan Kapolri dan jajarannya dengan anggota Komisi 3 DPR RI, di situ terlihat Jenderal Listio Sigit sebagai Kapolri sangat tenang, sangat tegas, meskipun dari mukanya, dari wajahnya bisa kelihatan sangat capek dengan kasus ini. Dan dia tetap berusaha berada di dalam rel dan tidak keluar. Dan ketegasannya meskipun cara bicaranya tidak berapi-api, tetapi terlihat bahwa ketegasannya terpancar daripada apa yang dia utarakan dan bagaimana dia menghadapi Komisi 3 DPR RI. Dan kita tahu Komisi 3 DPR RI atau DPR RI terkadang memang seolah-olah menghakimi. Tapi di rapat dengar pendapat tersebut cukup banyak dari anggota DPR yang mengapresiasi kinerja Kapolri dan ketegasannya. Memang ada beberapa gelintir nih yang tidak, ada yang bilang tidak berprestasi lah, biasa-biasa saja ya, karena dia tidak duduk sebagai Kapolri sehingga dia bisa bicara begitu. Bagaimana kalau dia lihat anak buahnya, kalau dia jadi Kapolri, anak buahnya bahkan itu adalah jenderal bintang 2 dan bintang 1, banyak sekali yang harus diproses. Apa dia bisa? Belum lagi ada yang lebih nyeleneh daripada anggota DPR. Dan nah, ini fraksi Demokrat lagi balik-balik pada saat ketemu dengan atau rapat dengar pendapat dengan Pak Mahfud MD. Dia bahkan mengatakan bahwa Kapolri sebaiknya dinonaktifkan dulu. Wah, ini orang bagaimana cara berpikirnya ya? Terus siapa yang akan memimpin? Dikasih ke Mahfud MD, Menko Polhukam. Ya, emang Anda ini siapa? Yang berhak melakukan itu ya Presiden. Boleh sih usul, tapi usulnya yang benar gitu. Jenderal Listio Sigit ini di 2011 menjadi Kapolres di kota Solo yang pada saat itu yang namanya wali kotanya ya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi tahu sekali rekam jejak dari Pak Listio Sigit ini. Jadi nggak usah lagi diragukan. Pilihan Pak Jokowi itu pasti benar. Bukannya mendahului yang di atas, tetapi memang benar. Karena Pak Jokowi pasti melihat orang yang seperti dia, yaitu ada di diri Pak Listio Sigit. Memimpin Kepolisian Republik Indonesia itu bukan sembarangan. Ini benar-benar jabatan yang sangat-sangat
strategis dan jabatan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengayomi masyarakat. Jadi pimpinan Polri itu tidak sembarangan dipilih. Rekam jejak jelas dari Jenderal Listio Sigit dari Solo sampai akhirnya menjadi Kapolri. Itu semua pasti ada dalam catatan Pak Jokowi. Jadi kalau ada yang nyeleneh minta Kapolri di nonaktifkan, ya iya aja dia nonaktifkan jadi anggota DPR, kan begitu. Janji daripada Jenderal Listio Sigit itu sudah tuntas sekarang. Kita sudah tinggal menunggu pengadilan. Bahkan ya pada sidang kode etik dari Verdi Sambo, seorang Jenderal Bintang 2 dan polisi itu terbuka, transparan. Saya lihat di beberapa TV swasta disiarkan sebagai breaking news, belepotan, breaking news. Nah, jarang-jarang ini dibuka ke publik pada saat dilakukannya sidang kode etik yang dipimpin oleh Komjen Ahmad Doviri, dan di situ akhirnya dijatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Jadi dipecat dengan tidak hormat. Jarang terjadi. Nah, inilah bukti ketegasan Jenderal Listio Sigit dan keterbukaan dari Polisi Republik Indonesia, transparan. Semua jajaran kepolisian sudah terbuka. Jadi Kepolisian Republik Indonesia di bawah Jenderal Listio Sigit sekarang ini sudah selesai tugasnya. Kalau menurut saya tinggal diteruskan kepada kejaksaan dan akhirnya masuk ke dalam pengadilan. Kita semua bersabar saja menunggu proses pengadilan yang akan mungkin tidak terlampau lama lagi akan terjadi. Kita lihat saja nanti. Jadi semoga Polisi Republik Indonesia tetap semangat, tetap melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat. Bravo Polisi Republik Indonesia. Sekian dari saya, Suara dari Ubud. Terima kasih atas perhatian dan mau menonton video ini. Saya Suara dari Ubud pamit.